Halo guys, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Diana Dewi Komalasari, Siska Fatuliana, dan Yuli Sintiawati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi grup. Nah, materi grup ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Aljabar Abstrak. Baik, kita masuk pada materi yang pertama. Di situ ada definisi grup. Nah, untuk definisi 3.1, misalkan G suatu himpunan tak kosong, maka G bersama-sama operasi bintang adalah grup. Dituliskan dengan G bintang jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Di situ untuk G yang pertama itu operasi bintang merupakan operasi biner, di mana untuk setiap AB merupakan elemen dari G. Kemudian A bintang B merupakan elemen dari G. Nah, dapat dikatakan G bersifat tertutup di bawah operasi bintang. Kemudian untuk yang kedua itu, operasi bintang bersifat asosiatif, di mana untuk setiap A, B, C merupakan elemen dari G. Nah, ini tuh berlaku untuk A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Kemudian untuk yang ketiga itu mempunyai elemen identitas, di mana untuk setiap E elemen G sedemikian sehingga setiap A elemen G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Kemudian yang G4 itu setiap elemen G mempunyai inverse, di mana untuk setiap A elemen G, A pangkat min 1 merupakan elemen G sedemikian sehingga A bintang A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 bintang A sama dengan E. Nah, di situ A pangkat min 1 adalah inverse dari elemen A. Selanjutnya, untuk definisi 3.2, jika G bintang suatu grup yang memenuhi sifat komutatif, maka G bintang disebut grup komutatif atau grup abelian. Kemudian definisi 3.3, order grup G adalah banyaknya elemen dari suatu grup G. Jika order suatu grup adalah berhingga, maka grup tersebut disebut grup berhingga. Sebaliknya, jika order grup tak hingga, maka grup tersebut disebut grup tak hingga. Nah, kemudian di sini ada contoh 3.1, di mana Z adalah himpunan semua bilangan bulat. Didefinisikan operasi pada bilangan bulat seperti berikut. Operasi penjumlahan adalah operasi penjumlahan biasa, dan perkalian adalah operasi perkalian biasa, di mana bilangan bulat, penjumlahan, dan perkalian merupakan ring. Kemudian kita buktikan di situ bilangan bulat dan penjumlahan itu membentuk struktur grup abelian. Kemudian untuk G1-nya bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan, di mana untuk setiap A, B merupakan elemen dari bilangan bulat. Kemudian A plus B merupakan elemen dari bilangan bulat. Nah, ini itu bersifat ketertutupan penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya untuk G2-nya itu bersifat asosiatif, di mana untuk setiap A, B, C merupakan elemen dari bilangan bulat. Di mana A plus B plus C sama dengan A plus B plus C itu bersifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat. Kemudian untuk G3-nya itu mempunyai elemen identitas, di mana untuk setiap E itu elemen dari bilangan bulat. Sedemikian sehingga untuk setiap A elemen bilangan bulat berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A, yaitu 0. Jadi 0 itu adalah elemen identitas pada bilangan bulat. Selanjutnya untuk G4-nya itu setiap elemen mempunyai inverse, di mana untuk setiap A itu bilangan bulat. Kemudian untuk setiap A pangkat min 1 itu merupakan elemen dari bilangan bulat. Sedemikian sehingga A bintang A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 bintang A sama dengan E. Di mana untuk A pangkat min 1 adalah inverse dari elemen A. Nah, dalam hal ini A pangkat min 1 sama dengan A. Kemudian, ini juga bersifat komutatif, di mana untuk setiap A, B itu merupakan elemen dari bilangan bulat, di mana A plus B itu sama dengan B plus A. Jadi, ini tuh bersifat komutatif penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya yaitu contoh 3.2. Di situ diketahui Z5 adalah himpunan bilangan bulat modulo 5. Didefinisikan operasi penjumlahan adalah operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo 5.
Dan operasi perkalian adalah operasi perkalian pada bilangan bulat modulo 5, di mana Z5 plus X merupakan ring. Nah, kita buktikan. Z5 plus membentuk struktur grup abelian. G1 bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan, di mana setiap A, B itu elemen dari Z5. A plus B itu juga merupakan anggota Z5. Akan kita tunjukkan dengan menggunakan tabel Cayley. Nah, itu bisa dilihat di tabelnya. Nah, itu kan penjumlahan. Jadi, 0 tambah 0, itu kan hasilnya 0. Terus, di situ kita langsung ke 4 ditambah 2, itu kan 6. Nah, 4 tambah 2 itu kan 6. 6 diambil 5, itu kan 1. Makanya di situ dituliskan 1. Yang bukti selanjutnya yaitu G2 bersifat asosiatif. Setiap A, B, C itu merupakan anggota dari Z5. Nah, A plus B plus C itu sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Nah, jadi terbukti bahwa itu sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat. Yang selanjutnya yaitu G3 mempunyai elemen identitas. Elemen E itu merupakan anggota dari Z5, sedemikian sehingga setiap A anggota dari Z berlaku A dikali E sama dengan E dikali A sama dengan A, yaitu 0. Jadi 0 adalah elemen identitas pada bilangan bulat modulo 5. Yang selanjutnya yaitu G4, itu setiap elemen mempunyai inverse. Nah, setiap A anggota Z5, di mana elemen A pangkat min 1 itu anggota dari Z5. Sedemikian sehingga A dikali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 dikali A sama dengan E. A pangkat min 1. Nah, dalam hal ini itu bisa kita tuliskan 0 pangkat min 1 sama dengan 0. 1 pangkat min 1 itu sama dengan 4. 2 pangkat min 1 sama dengan 3, 3 pangkat min 1 sama dengan 2, dan 4 pangkat min 1 sama dengan 1. Yang selanjutnya yaitu bersifat komutatif. Setiap A sama B itu anggota dari Z5, A plus B itu sama dengan B plus A. Nah, jadi terbukti sifat komutatif penjumlahan bilangan bulat pada tabel Clay di atas. Jadi ini tuh dibuktikan dari yang tabel sebelumnya tadi. Nah, setiap baris dan kolom simetri terhadap diagonal utama. Jadi terbukti. Nah, untuk selanjutnya, contoh 3.3. Diketahui M sama dengan matriks A00B, di mana A dan B itu merupakan elemen dari Z. Didefinisikan, operasi penjumlahan adalah operasi penjumlahan pada matriks, dan operasi perkalian adalah operasi perkalian pada matriks. Sehingga di sini M, penjumlahan, perkalian itu merupakan grup. Nah, untuk pembuktiannya di sini M, penjumlahan itu membentuk struktur grup abelian. Nah, yang pertama di sini G1 bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, setiap A elemen dari B itu kan merupakan elemen dari M, di mana A ditambahkan dengan B itu merupakan elemen dari M. Nah, kita di sini ambil sembarang A, B itu merupakan elemen dari M. Nah, misalkan di sini matriks A itu kan sama dengan A0, 0, B. Dan matriks B itu merupakan C0, 0, D. Nah, kemudian di sini A plus B itu akan sama dengan matriks A00B itu ditambah matriks B-nya C00D itu akan sama dengan matriks A plus C0 dan 0 B plus D. Nah, sehingga di sini kan A plus C dan B plus D itu merupakan elemen dari Z. Jadi terbukti bahwa A plus B ini merupakan elemen dari M.
Nah, yang kedua di sini G2 itu bersifat asosiatif. Nah, jadi setiap A, B, C itu merupakan elemen dari M, di mana dalam kurung A plus B plus C itu akan sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Jadi kita misalkan ya di sini A-nya itu kan sama dengan A00B, kemudian B-nya itu sama dengan C00D, dan C itu sama dengan E00F. Nah, kemudian kita masukkan di sini A plus B plus C. Jadi kita masukkan matriks A-nya itu A00B, ditambah matriks B-nya itu C00D, dan ditambah matriks C-nya yaitu E00F. Nah, maka di sini sama dengan matriks A plus C plus E0 dan 0, B plus D plus F. Nah, kemudian di sini untuk A plus dalam kurung B plus C itu kan sama dengan matriks A-nya A00B, kemudian ditambah matriks B-nya, dalam kurung kan matriks B-nya itu ada C00D, kemudian ditambah matriks C-nya yaitu E00F. Nah, di sini sama dengan matriks A plus C plus E0, 0, B plus D plus F. Nah, jadi terbukti ya teman-teman bahwa dalam kurung A plus B plus C itu akan sama dengan nilainya dengan A plus dalam kurung B plus C. Nah, kemudian untuk yang G3 di sini mempunyai elemen identitas. Jadi setiap elemen dari M sedemikian sehingga setiap A elemen dari M itu berlaku A plus E itu akan sama dengan E plus A itu akan sama dengan A, yaitu E sama dengan matriks 0, yaitu 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian yang G4 di sini setiap elemen itu mempunyai inverse. Nah, setiap A elemen dari M, di mana A pangkat min 1 elemen dari M, sedemikian sehingga A ditambah A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 ditambah A. Di mana A pangkat min 1 dikali A. Nah, A adalah inverse dari elemen dari A. Dalam hal ini, A pangkat min 1 itu akan sama dengan min A, yaitu sama dengan matriks min A 0, 0 min B. Nah, yang kemudian di sini bersifat komutatif. Nah, jadi setiap A, B itu kan merupakan elemen dari M, di mana A plus B itu nilainya akan sama dengan B plus A. Jadi di sini kita buktikan ya. Jadi di sini ada A plus B itu sama dengan matriks A-nya di sini A00B, kemudian ditambah matriks B-nya yaitu C00D sama dengan matriks A plus C0, 0, B plus D. Nah, kemudian untuk mencari nilai B plus A-nya itu sama dengan matriks B-nya yaitu C00D ditambah matriks A-nya yaitu A00B sama dengan matriks C plus A0, 0, D plus B. Nah, selanjutnya yang B, di sini ada sifat-sifat sederhana dalam grup. Teorema 3.1 dalam sembarang grup berlaku sifat berikut. Yang pertama, hukum kanselasi kiri jika AX itu sama dengan AY, maka X sama dengan Y. Kemudian yang kedua di sini, hukum kanselasi kanan. Jika XA itu sama dengan YA, maka X sama dengan Y. Kemudian yang ketiga di sini ada identitas grup adalah tunggal. Yang keempat, inverse dari sebarang anggota grup adalah tunggal. Yang kelima, AB pangkat min 1 itu akan sama dengan B pangkat min 1 dikalikan dengan A pangkat min 1. Kemudian yang keenam di sini, bila A, B itu merupakan elemen dari G, maka ada dengan tunggal X dan Y, sehingga
AX sama dengan B, dan YA sama dengan B. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi kali ini. See you, bye-bye!